permainan di Dangerous Grace kali ini rumput yang bergoyang. Mampukah mendapatkan kemenangan untuk para pasukan tim Leon atau bahkan Zone membuktikan kalau ya rumput ini milikku. Bentar, ini bukan Dancing Grass nih, Dangerous Grass. Dancing Grace, Rainet Girl, Dancing Queen mas. Dancing Queen. Itu Queen yang itu. Oke, dan kita masuk ke drafting phase dari game pertama. Di mana Zone di sini ada di first pick dengan Grok dan juga Fanny yang sudah mereka antisipasi. Sementara Leon, coach aku mengantisipasi Sora. Yang dapetin spotlight banyak juga ya dari kemarin ya. Karena team fight demi team fight yang kita lihat dari wildcard ini juga terus-terusan sih. Yes, oke. Ini dia untuk jawabannya. Chushin masih menjadi favorit band juga sejauh ini. Head to head mid lane kayaknya top 2 sekarang masih berkutat antara Chushin, Eve juga. Kim yang udah mulai terhempas dari prioritas pick. Tapi react dari tim Leon untuk band ketiga mereka nih. Kalau tadi sempat dibahas sama Radit, ada head to head antara kedua belah jungler yang sama-sama juga ada unsur Isun Sin dan Lancelot. Ini bisa diadu sih. Dan sepertinya akan diadu ya Harusnya. dengan Yuzong yang sudah diantisipasi. Kalau kita bicara lagi by data, di sini ada beberapa hero yang memang munculnya tuh sering banget di wildcard. Contohnya kayak Cloud sama Esmeralda 8 kali di pick tapi punya win rate yang nggak terlalu bagus sih sebenarnya. Dengan Cloud yang hanya di 25% dan Esmeralda di angka 12,5% gitu dari picknya. Tapi Kaleanya berbanding ini terbalik nih, Betul. 3 kali pick karena di wildcard ini Kalea langsung naik daun di Betul, band oke. dan lepas 3 kali pick 100%. Dan gue setuju banget sama Ol, kalian naik daun banget semenjak di wildcard ini. Cuma ada beberapa titik yang bisa gue lihat Kalea kadang ini harus diimbangi dengan following up damage. Karena beberapa belakangan inisiator di wildcard ini nggak diimbangi oleh damage yang cukup. Setuju. Nggak punya burst, mereka punya DPS. Inisiator di invite sama dikombinasikan sama utility agak cukup berat kayaknya untuk inisiator beberapa belakangan ini. Ya kecuali Kalea doang makanya. Tapi banyak juga yang memang gitu ya, initiator midnya lebih ke utility, Iya, biar betul. lebih ke nguasain river mungkin atau ngasih presensinya aja. Benar sekali aku setuju nguasain river, tapi kalau nguasain river tanpa ada pressure-nya, rivernya cuma dijaga tapi nggak ada pressure di lane lainnya nggak menang juga, itu akan berat nah. Untuk Dijawab. ini langsung dijawab. Mereka sadar langsung oke, dari kemarin emang problemnya Kalea atau Icho atau inisiator apapun itu nggak ada damage-nya. Saat ini mereka langsung pakai Lunox dan ketika skala sosok dari Hylos sekalipun muncul dia nggak masalah. Iya, dan tadi kita lihat ada 3 kali penggunaan Kalea di wildcard ini kan. Dan kalau nggak salah 2-nya digunakan oleh Zone juga, di mana dua-duanya dapetin kemenangan atas Third Division sih. Jadi mereka memang udah siap banget nih dengan ngebuka Kalea di first pick-nya. Kalea banget anaknya. Kalea banget anaknya. ya. Karena ya udah langsung dijawab juga dengan prioritas pick pertama. Karena dikasih opsi ya mau band kemana nih. Yuzongnya ternyata yang lebih dihindari oleh Leon sehingga Kalea harusnya punya antisipasi lagi dari Leon. Biasanya kan kalau kita lihat hero-hero yang bisa counter initiate kan Grok. Dan semenjak Grok udah mulai masuk ke dalam deretan hero prioritas band. Ya react seperti apa yang nantinya akan diperlihatkan. So far baru ada Hylos aja nih sebagai frontliner untuk Leon. Ya, tapi kalau ngelihat ke Hylos sebagai frontliner dari Leon, ini juga nggak menutup kemungkinan kalau God Lane mereka pakai Marsman loh. Nggak menutup kemungkinan. Jadi possibility-nya juga masih terbuka dengan sangat bebas. Memang menjadi sebuah keuntungan kalau ngeliat kalau Eve dan juga adanya Hylos secara berdampingan ini membuat power terhadap instansi ini akan lebih safe, akan lebih aman dari netral objektif. Cuma kalau Hylos ya dimakan dari early, ini akan menjadi problem. Iya. Bakal ya nggak akan bisa sekuat itu untuk jaga badan di depan kan. Bener, nggak bakal lama. Emang sengaja untuk kayak oh yaudah ambil Hylos, kita selesaiin pakai Marsman. Toh Lancelot masih bisa dikombin sama Marsman di arah God Lane. Sedangkan kalau Yi Sansin, nah mereka masih butuh farmingan. Chance-nya lebih kecil lah untuk mereka menggunakan Marsman. Bukan berarti nggak mungkin. Ya, tapi sejauh ini juga kita lihat udah beberapa fighter yang biasa digunakan bersamaan dengan Yi Sun-Sin sudah mulai dihilangkan ya satu persatu ya. Contohnya kayak Cici yang sekarang udah di-ban oleh Coach Yako dan juga Esmeralda dan Coach Summer nih. Satu pilihan hero terakhir fighter lagi mungkin. Lapu maybe kalau misalnya mereka mau untuk nutup jalan benar-benar dari Leon. Langsung laku ya, karena memang udah fighter-fighternya aja yang ditutup ya. Bisa ganggu juga, ada imunnya juga kan. Betul, apalagi target utama ke belakang. Jangan sampai lapunya ini itu memaksa order billions. Itu yang ditakutkan. Yang disayangkan adalah source skill-nya akan terbuang dengan sangat sia-sia untuk Lunox-nya. Oke.
Tapi kalau case-nya kayak gini, masih ada opsi juga untuk bawa ke arah damager gold lane. Masih. Seperti kayak Harit, walaupun udah Masih. kena nerf, atau Granger juga. Masih possible. ada posibilitas untuk muncul, tapi Team Zone terlebih dahulu yang akan mengamankan 2 pick terakhirnya. Bahkan Lamage terakhir itu membawa kemenangan untuk timnya itu pakai Granger terakhir kemarin. Jadi menurut gua possibility untuk pakai Granger masih besar, bahkan lebih besar dibandingkan yang lain. Tapi lagi-lagi sih dengan adanya Kalea, kalau misalnya ada marksman yang digunakan sama Leon udah pasti harus yang minimal bisa membawa Purify ya. Cloud lah ya paling. Cloud ya. Cloud tergantung karena Cloud malah bisa dipakai sama para pasukan dari Team Zone. Duluan ya. Iya, malah bisa dipakai sama Team Zone. Pertama Cloud dia punya Purify, kedua dia bisa dive in ke arah Eve. Jadi possibility-nya lebih besar sebenarnya. Sedangkan ya Lamage ini akan menjadi opsi terakhir. Yang dilepas adalah Granger ya Granger. Jadi seperti itu menurut saya. Dan langsung di-pick sebagai sebuah jawaban. Lamage mau nggak mau possibility-nya main ke arah Granger. Kalau mereka nggak mau Granger, mereka main Kari. Nah ini gue lebih bahaya Kari dibandingkan Granger. Kari butuh farming, Sansin butuh farming. If butuh item, Napas dulu. napas dulu. Karena ini berat banget. Benar. Kalau Granger, dia butuh satu item nih misalnya atau nggak 2 item. Udah cukup gitu loh. Ngandelin Skypicer banget. Dan ini juga bukan pertama kalinya match up antara Cloud dan juga Kari ya. Kari. Tapi secara data kita lihat, ada Kari. beberapa kali Kari tuh di laningnya masih cukup menang loh. Laningnya. Laningnya doang. Sisanya Wallah, serahkan wallah. pada yang di atas. Tapi lagi-lagi ya. Pilihan cepat Radit. Oke, aku ngeliatnya zone di sini. Zone. Zone. Al. Zone. Zone. Wow. 2 caster Indonesia menuju ke arah zone kali ini. Mari kita menyaksikan apakah zone akan pecah telur atau Leon akan tengkurap. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of town. Yes, dan Leria match pertama di hari ketiga M7 Wildcard Zone Esports versus Leon Esports. Dan here we go to Lane of Down, dimana kali ini kita lihat ya dengan matchup yang lagi-lagi menarik karena untuk dari grup A udah pasti Zone di sini terlihat memang jauh lebih konsisten dari 2 match mereka. Tapi apakah Leon bisa membuat kekacauan dari standing yang ada di grup A? Biar makin panas ya Panas grup A lagi. ya. Oke, tapi melihat bagaimana juga ini ada glue yang dibawakan oleh tim Zone ya. Walaupun udah Kari tapi wah udah mulai terjadi adanya pop dan Jinzu ke-trigger satu buah Revitalize. Wah, tapi ini kayaknya bakal coba dipaksakan. Brightnya membuka flicker untuk bisa bermain jauh lebih aman lagi. Tapi terlalu dini untuk kehilangan spell di awal-awal loh. Ya lumayan lah ya, sama-sama trigger spell Revitalize-nya, flickernya juga. Sementara ini dia untuk set talent emblemnya. Sama-sama menggunakan ke arah fighter emblem ya untuk kedua belah gold laner. Mencari sustainability pastinya dari keduanya juga. Dan kita akan lihat di arah bottom lane masih beradu. Oh lagi-lagi nih ternyata peraduan di mid lane. Leon justru lebih bisa memberikan sedikit pressure. Yes, dan memang untuk kali ini di 1 menit pertama lagi-lagi mid lane yang akan coba dituju. Bright memberikan gangguan dengan Tidal Strike-nya. Tahun Rose dikeluarkan dan Agi didapatkan first blood untuk Zaura. Dan itulah dia sang pedang tajam dari tim Zone. Wah lumayan banget nih pastinya untuk 1 point kill dari tim Zone. Walaupun masih belum bisa nge-boost goldnya terlalu jauh ya. Masih cukup tenang juga. Gak mau terlalu gegabah. Masih fokus untuk bisa mendapatkan farmingannya terlebih dahulu untuk Zaura itu sendiri. Sementara waternya bergerak ke arah bawah. Lagi-lagi ini dia. Pertemuan antara Kari dan juga Cloud. Yang sebenarnya kalau kita katakan Cloud dengan Emblem Fighter itu juga dia sustain ya di Iya. laning. Cuman ya balik lagi ya. Lagi-lagi Pop ya, damage-nya lebih masuk ternyata. kita 3 kali ngelihat match dengan Arya Kari versus Cloud. Dan lagi-lagi semua dimenangkan oleh Kari. Dan memang turtle yang pertama sudah mulai hadir, tapi gangguan karena mid lane Kenny yang dituju adalah kapan yang coba diberikan oleh seorang Bright. Dan berhasil memang dieksekusi, tapi lihat Phantom Execution-nya masih belum cukup damage untuk bisa menghilangkan Jinzo. Sengit nih ya dari keduanya juga saling bertukar. Tapi turtle yang pertama ini bakal menjadi sebuah medan perang, harusnya bakal ada fight yang dilakukan kah? Tapi kayaknya Team Zone memilih untuk merelakan saja turtle objektif yang pertama. Terlalu beresiko mungkin. Sementara di sisi lain juga tim Zone cukup kehilangan arah di area gold lane-nya. Kay tertekan. Ketinggal beberapa experience juga platingan gold dari Lamage. Ini yang bakal jadi PR sih. Karena aku belum lihat ada rotasi yang dilakukan sama tim Zone untuk bisa bergerak ke arah gold lane juga. Oke. Masih terjadi 1v1 di arah bawah. Kayaknya ini bakal menjadi Infinity War juga ya. Tapi by level Juviana ada sedikit keunggulan juga di atas Bankainya. Sementara sudah mulai tertabrak lagi. Dengan Order of Chaos. Kenny, 1 hit terakhir yang dibutuhkan. Itu dia. Untuk kedua kalinya Agi tereksekusi. Dari Zesarwa di bagian tengah. Little Wonder langsung diambil di hadapan dari Water.
Turtle yang tadi didapetin sama Leon ditukar ya dengan nyawa dari Agi yang bahkan tadi udah sempat buka reward manipulation-nya tapi ternyata belum menjadi sebuah jaminan dia untuk selamat. Sementara itu goldnya masih back and forth aja satu sama lain. Udah mulai tertangkap lagi. Untungnya ada flicker di timing yang tepat dari Juviana mencoba memberikan outplay moment. Dengan begitu indah Juviana membalikan keadaan dan Bankai yang tereksekusi. Wow, itu flicker yang tepat waktu ya. Walaupun Zaura tadi juga udah mulai rotate ke arah bawah, tapi belum berhasil untuk bisa memberikan backupan sehingga akhirnya Bankai yang harus tumbang. Sementara dari item build-nya ada modal dari Fury Hammer aja nih untuk water sejauh ini. Plus satu buah Dreadnought yang diamankan oleh Bright terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane kalau kita sedikit melihat ada full plating yang bisa didapatkan oleh Water dan juga Juviana. Ini lumayan banget nih pastinya buat dari Yisun Shin bisa mendapatkan kembali pundi-pundi gold di early game. Ya rotasi yang tepat dilakukan, mengingat juga tadi Bankainya kan hilang sehingga ada window yang bisa dimaksimalkan oleh Water ke arah bagian bottom lane. Tapi untuk kali ini adanya lagi percobaan yang coba dilakukan ke arah Bankai dengan masuk Traceless, Water yang dituju, masuk dengan adanya Dark Wave yang dihindari oleh Flicker oleh Bankai di waktu yang sangat tepat. Yap. Tapi pelan-pelan dari Leon ini udah mulai kembali memegang ya goldnya. Orders of Lilians mengembalikan keadaan dengan Reward Manipulation, tertangkap Tsunami Strike dan sekarang Jinsu memang dihilangkan. Lamat target kedua, tapi masalahnya backupan pun datang. Dorongan yang tepat dari Infernal Pursuit dari Juviana berhasil membuat Zaura tereksekusi untuk pertama kali ya. Pertukaran yang gak cukup adil pastinya buat tim Zone ya, karena mereka kehilangan sang jungler dan juga bertepatan Leon Esports mereka men-secure lagi turtle yang kedua untuk mereka. Wah ini pelan-pelan semuanya udah mulai dikuasain sama Leon nih. Dari segi laningnya juga, sekarang Lamatch yang udah mulai menguni di arah atas. Bottom lane outer turret juga udah berhasil untuk dihancurkan sedikit lagi sebenarnya oleh Juviana. Pressure yang lumayan kerasa untuk tim Zone yang kita katakan Kay juga masih butuh banget space buat farming. Iya ini kendali permainan dipegang sama Leon sih. Bisa dibilang semua laning yang mereka mainkan semuanya berhasil mereka kuasai. Dan memang kita lihat di mana Leon memang selalu bisa untuk menguasai early game pressure mereka ke arah tim lawannya. Meskipun kadang ada overextend dan overkill yang tadi sempat kita bahas juga, yang semoga saya nggak terjadi untuk di game kali ini. Karena sejauh ini 1000 gold memang nggak terlalu besar gapnya. Tapi tim Zone masih bisa untuk mencari celah nanti mungkin di turtle yang ketiga. Oke, perfect turtle mungkin bisa didapetin juga sama Leon bahkan dengan chance yang sangat-sangat terbuka. Masih ditahan dulu satu sama lain. Belum mau terlalu ada agresivitas yang berarti, tapi kalau ngelihat dari 5 menit pertama belum terlalu banyak ya inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Bright. Setuju sih, karena semenjak ya follow up damage-nya masih belum terlalu cukup mumpuni ya. Dan tadi cuma react aja dengan Tsunami Strike-nya dan ya memang lagi-lagi pergerakan sudah mulai terlihat juga di menit yang ke-6 Bankai ya memang terjebak. Void Crystal, Dark Wave, semua skill source dikeluarkan untuk bisa mendapatkan Bankai. Grab-grab kembali, dikeluarkan untuk bisa menyelamatkan nyawanya, tapi hanya membeli waktu sedikit saja. Backupan pun memang datang, tapi sepertinya Bankai berhasil didapatkan. Masuk seorang dengan Reward Manipulation, Tsunami Slam. Tapi masalah sekarang Bright terjebak dalam kotak kematian dan killing spree untuk Juviana. Zaura dipaksa untuk mundur dan Kay pun gak bisa memberikan bantuan. Ini fight yang panjang banget ya. Tarik ulur yang bisa dipegang sama Leon ini sangat-sangat kuat. Sampai akhirnya ya mereka bisa mendapatkan 2 pemain dari tim Zone di waktu yang bertepatan juga. Saat lagi turtle yang ketiga akan muncul, tapi team fight gak berhenti. Zaura bakal dikejar. Gak dikasih ampun dan juga nafas tim Zone. Mereka ditekan habis-habisan dan bahkan sekarang apa yang tadi Aul bilang benar. Perfect turtle untuk tim Leon. Dengan tanpa adanya kondisi mereka bisa untuk di-compete juga dari setup di area turtle ya. Meskipun kali ini coba untuk mengganggu retribution channel point dari Water. Serta Traces yang dikeluarkan tapi masih bisa dikejar dengan Flicker. Serta Darkning yang dibuka. Dan bahkan sekarang Zaura mencoba untuk mempertahankan HP yang dia miliki di bagian belakang. Blazing the West from Kay. Mendapatkan satu tambahan, Agi down, Jinsu memegang kendali permainan kah, tapi Kenny membeli waktu cukup lama meskipun Juviana lagi-lagi mega kill. Point kill keempat yang harus ter-shutdown sepertinya dengan 4 melawan 1 kondisi yang gak baik dan shutdown didapatkan untuk Kay. Ya Lamatch juga nggak join fight ya, dia lebih mencari untuk pertukaran yang lain yang lebih worth ke arah outer middle turret yang bisa dihancurkan juga walaupun bottom lane ini udah mulai didorong. Satu winning condition udah mulai ketemu nih dari tim Zone adalah split push. Dan sekarang kayaknya juga udah lumayan punya damage dengan membawakan ke arah Corrosion dan juga Demon Hunter Swarm Trinity attack speed yang sudah akan hampir selesai begitupun dari Lamatch. Tapi secara levelnya Lamatch lebih unggul nih ya, karena tadi dia dapetin turret juga. Iya, tapi gapnya dikit banget ya antara kedua gold leader ini ya. Hanya perbedaan 20 gold aja dan items pun harusnya nggak akan terlalu jauh beda. Tapi ya kalau kita lihat lagi dari Leon,
mereka kembali terlihat ya untuk di mid game ada lagi overextend yang mereka coba lakukan tadi di turtle yang ketiga dan malah membuat mereka sekarang semakin tipis lagi nih perbedaannya nih. Oke. Sengit ya. Nggak terlalu jauh loh, bahkan nggak nyentuh ke angka 2000 pun gitu dari segi perbedaan goldnya juga. Karena selalu ada trade yang bisa dilakukan. Satu buah split push ini bisa jadi masalah juga buat Leon Esports. Mau nggak mau harus ada yang bisa menanggulangi nih. Gimana Kay? Ini bisa ngedorong, lihat sekarang ada di bawah dan tabrakan terjadi. Kembali menangkap dengan Tsunami Slam. Bright memang menuju karena Juviana tapi masih terlalu tanky di dalam perinduan dari Ruan Operations. Mereka coba untuk kembali team fight dan masukkan Blazing Duet from Kay. Berhasil mendapatkan kill karena Juviana. Jinsu tertinggal. 2 korban hilang, double untuk Kay. Yap. Dan seperti apa yang tadi Ranger Mas katakan, di lane mungkin Cloud-nya agak sedikit struggle, tapi di teamfight dia bakal susah banget buat ditangkap. Iya, dan itu berulang kali kita lihat timing dari Kay masuk dengan Blazing Duel itu pas banget sih. Selalu membuahkan juga teamfight yang berhasil mereka menangkan gitu. Meskipun kali ini bertepatan dengan Lord pertama yang sepertinya no contest dari Leon Esports. Oke, 4-0 ya, ini Kay berhasil untuk mendapatkan keunggulannya yang lebih banyak juga. Plus 3 turtle tadi yang didapetin sama Leon itu seakan tidak ada apa-apanya karena sekarang Team Zone. Mereka bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ini akan menjadi daya dobrak tambahan lagi semenjak ya dari Leon sekarang udah mulai agak harus waspada nih dengan inisiasi-inisiasi yang bisa dilakukan. Bukan cuma dari Bright, tapi dari Bankainya juga. Dia sangat-sangat bisa punya potensi untuk membeli waktu, menelan damage. Terutama kan kalau kita lihat dari Water dan juga Lamach ini lebih ke single target lock kan. Iya. Dan iya setidaknya Bankai ini bisa beli waktu lah. Apalagi ada heal up power dari Bright. Tipis-tipis. Dan Kay pun tadi udah kita lihat juga untuk damage yang dihasilkan karena Jinzu sudah mulai kerasa ya. Jadi nggak boleh terlalu overextend lagi pastinya. Dan kita lihat dari instant replay dari My BCA. Memang di sini kondisinya timing dari Kay Blazing Duet yang dia buka itu langsung makan semua di depan dari Leon Esports. Dan mereka semua nggak bisa bertahan tapi kembali ke dalam team fight. Di mana semua member dari Team Zone sempat terjebak dalam area reward manipulations yang dibuka untuk melakukan defense maneuver ke arah mid lane atau turret. Kalau defense bawah juga udah ke-trigger lagi ya. Walaupun ya outer middle turretnya masih cukup aman untuk bisa dipertahankan oleh Leon Esports. Tapi ya bakal sepanjang apa nih? Karena mereka harus fokus dulu untuk clear Lord di arah bawah juga. Yang dimana Kay cukup berani ya untuk bisa memberikan poke damage-nya. Tapi high ground defense-nya baik ya dari Leon Esports. Mereka bahkan nggak tersentuh juga tadi untuk charge dari Lord ke arah bottom lane. Meskipun untuk kali ini ya mereka cukup struggle untuk bisa menyelamatkan inner turret-nya yang sedikit lagi bisa dihancurkan tadi oleh Kay. Bergerak secara bersamaan ke arah bagian atas. Seperti member-member dari Team Zone akan coba dibalikan kembali karena membuka Glorious Pathway. Jinsu membuat Bright nggak bisa punya jalan pulang. Yap, kena Glorious Pathway, terus juga kena slow effect pastinya dari Speedy Light Wheel. Dan Lamach ini damage-nya lambat laun sudah mulai bisa membuat dari Bankainya pun babak belur. Jadi harus lebih concern lagi nih bagaimana Lamach punya positioning. Karena ya frontlinernya kalau udah bonyok nih Bankai juga sisanya bakal sulit untuk bisa masuk. Dan lagi-lagi ya, kalau kita bicara untuk carry, ini wajib banget buat diganggu sih. Terutama untuk di mid sampai late game nanti ya. Jangan sampai dia masih pegang Purify, dia berarti masih bisa menghindari dari Tsunami Slam dan juga dari grab-grabnya Bankai. Itu yang nggak boleh terjadi di team fight nantinya. Dan sepertinya ini masih coba untuk tarik ulur saja Team Zone. Memang mereka berhasil mendapatkan keuntungan, tapi sejauh ini masih bisa dibuat seimbang sama Leon Esports. Oke. Juviana ya ternyata punya damage paling gede dari tadi dia baku. Karena dia kan match up-nya sama Glue kan. Yang dia juga bisa nerima damage banyak ya. Betul. Jadi harus disumbangin terus ya, sampai akhirnya menjadi player damage tertinggi loh seorang Povius dari Juviana. Sementara pressure lagi-lagi coba untuk diberikan oleh Team Zone. Lamach bahkan untuk maju. Tapi backupan pun datang. Tsunami Slam karena Jinsu mengambil Blazing Duet. Lamach jadi dikejar tapi lihat damage begitu menyakitkan. Berhasil memang pertukaran antara kedua belah gold laner, tapi sekarang masih ada pertumpahan darah di mana Bankai didapatkan. Balance of Order mencoba untuk escape, Agi menjauh dari jangkauan Kenny, tapi justru malah Kenny yang terjebak. Kenny pun menghilang, double kill di tangan dari Water. Disakan Bright dan juga Saura, triple kill bahkan untuk Water. Dan Bright last man standing yang mencoba untuk mundur di Lord yang kedua ini. Tadi 1v1 yang terjadi ya, sama-sama mengeluarkan Purify juga untuk Lamach-nya, tapi ternyata itu yang masuk ke true damage juga kan. Sampai akhirnya kayaknya babak belur. Dan kalau bicara tentang fight-nya jangka panjang agak sedikit sulit ya, karena damage kayaknya nggak ada tadi. Zauranya juga tumbang dan Juviana ini dia yang menjadi sebuah harapan untuk Leon Esports. Dia bisa benar-benar memainkan bagaimana Infernal Pursuit-nya. Dia sustain juga, dia punya damage juga. Dan akhirnya tim fight tadi yang diinisiasikan oleh Team Zone justru dimenangin sama Leon. Iya, yang aku kaget tadi damage
true damage dari Lamats itu benar-benar langsung bisa online banget ke arah K sih. Membuat Blazing Duet-nya nggak terlalu lama meskipun tadi HP dari Lamats sudah low. Tapi Duluan, ya, jadi duluan hilang gitu. Dan sekarang semua yang dipegang sama Tim Zone sudah diambil alih oleh Leon Esports. Kuncinya Win of Nature sih. Nah itu dia, dengan ada Win of Nature sekarang jauh lebih aman dari Blazing Duet dan harusnya Cloud dari K bisa lebih pilih targetnya lagi sih. Ya, mau Win of Nature juga sebenarnya bisa lah ya sedikit Bisa. menolong ya. Walaupun tetap Indian tetap true damage gitu kan yang masuk juga dari Lamats. Dan sekarang Lordnya bakal coba untuk dikawal dulu. Great Pathway. Yap, meskipun ada Zaura di bagian atas sendirian ya, mencoba untuk mencari celah dari Lord yang bergerak di bagian tengah. Double Motivation jaga untuk membuat K tereksekusi, tapi gimana Tsunami Slam mencoba menyelamatkan nyawanya. Bright bisa menghindar, tapi damage begitu masif karena Kenny pun menghilang, tapi atasnya jebol. Lihat gimana Zaura mencoba untuk memainkan backdoor effect-nya. Tapi sekarang malah membuat agresi dari Leon Esports hanya bisa mendapatkan base turret bottom lane saja. Oke, split ya berarti yang diusahakan sama Zaura juga di arah top. At least dapetin base turret lah ya. Iya. Tabrakan lagi kah? Oh, Base turret? Blazing Duet, Water memang cukup low HP-nya. Gold Pathway kembali diaktifkan, tapi Bangkai nggak boleh terlalu maju ke hadapan dari Lamats. Ingat, damage-nya udah nggak bisa kebendung, tapi top lane turretnya ini ngebuat wave minion nggak masuk ke arah player dari tim Zone dan membuat tim Leon mau nggak mau harus mengirimkan satu orang untuk bisa backup. Tapi tim Zone oke banget loh. Mereka defense dengan 4 pemain aja. Mengirimkan Zaura untuk split di arah atas. Seenggaknya ada trade antara base turretnya. Jadi mereka bisa dikatakan dengan Lord yang didapetin dari Leon ini nggak terlalu maksimal. Ya, dan ini masih imbang sih. Bisa dibilang lagi-lagi di game pertama ini nggak pernah kita lihat ada 2000 gold lead. Semuanya selalu di 1000, angka 1000 aja. Tadi sempat 3.000 ya. Sempat 3000 sebenarnya. tapi langsung ditarik lagi dengan momentum dari Zaura nggak sampai setengah menit bahkan. Dan ini yang bakal kita lihat nih untuk kontes di Lord selanjutnya. Karena jujur dari Lord yang ada di bagian bawah, Leon jauh lebih dirugikan nih. Harusnya ya. Seberangan soalnya kan di atasnya. Dan susah juga siapa yang nantinya bakal dikirim buat bisa mainin lane jauhnya. Dan ini ada satu winning condition lagi dari Tim Zone yang terbuka. Kay bisa split, bahkan bukan Kay aja, Zauranya juga tadi bisa mengirimkan kembali banyaknya super wave minion yang ada di arah atas. Tapi Leon sadar betul akan hal tersebut. Makanya mereka mencoba untuk memanage terlebih dahulu lane jauhnya agar tidak mendistract nantinya di saat setup menuju ke arah Lord yang berikutnya. Ya masalahnya mereka juga nggak boleh terlalu lama ya untuk mengambil keputusan mengingat dengan adanya Lunox yang bisa nge-burst ke arah Lord. Tapi Kay yang dikejar dengan Gold Pathway sudah membuang satu ultimate penting dalam pertempuran dan reward manipulation yang diaktifkan. Dua bear tertangkap di sana tapi Juviana kembali marah ke arah Kay. Dan Kay berhasil menghindar memang dan tershot dan sudah Water serta Juviana terlalu dalam overextend lagi-lagi dilakukan. Dibalikan kembali dengan Blazing Duet, Jinsu down, Agi dan Lamats. Dua orang yang tersisa kembali dipanis dan Tonros dan wipe out. Tim Zone membuktikan kelas mereka. Oke, wipe out diciptakan dari Tim Zone. Pertarungan yang sengit dan harusnya ini akan menjadi one straight push di arah tengah. Wah, ini udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan game pertama kembali didapatkan untuk Tim Zone. Leon Esports dibungkam. Yes, itu dia.